Pada Sabtu 9 Januari 2021, vaksin Sinovac yang tiba di Kalimantan Tengah mulai didistribusikan tahap pertama ke kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Berpusat di depan Istana Isen Mulang, pendistribusian dilakukan melalui jalur darat dan jalur udara menggunakan helikopter. Untuk jalur darat, tujuan pertama ke Katingan, Kota Waringin Timur, Seruyan, Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kapuas. Untuk jalur udara, Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya. Kepada awak media, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran melalui Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Dr. Suyuti Samsul menegaskan kepada pemerintah kabupaten maupun kota untuk tidak membuka kotak penerimaan vaksin tersebut hingga ada petunjuk resmi selanjutnya. Bahkan pendistribusian ke puskesmas dan klinik pun harus setelah ada otorisasi penggunaan darurat dari BPOM. Tetap mensosialisasikan bahwa vaksin ini untuk kepentingan bersama dan yakin kalau sudah disetujui oleh Badan POM itu artinya aman, efektif, sudah. Nah kalau mereka tidak percaya Badan POM, siapa lagi dong yang kita mau percaya? Wong kami juga hanya menyandarkan kepercayaan itu ke Badan POM. Kalau Badan POM mengatakan gunakan, kami gunakan. Kalau kata Badan POM jangan gunakan, kita tidak gunakan. Dan itu alasannya mengapa Kementerian Kesehatan dipisah dengan Badan POM, supaya antara regulator dan pelaksana tidak satu tempat. Nah itu alasannya ya, Badan POM itu bukan dibawa Kementerian Kesehatan, tapi langsung ke Presiden. Tujuannya itu tadi, membangun akuntabilitas dan kepercayaan. Karena kalau dia dibawa Kementerian Kesehatan, pelaksananya juga Kementerian Kesehatan, nggak ada yang percaya kan? Nah itu alasannya dipisah Badan POM dan tersendiri. Ya. Belum, sampai sekarang belum. Kita tunggu, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan ada. Intinya kami hanya menyuntikkan, ya, bahkan perintah saya ke kadis-kadis kesehatan kabupaten kota, sampai barang di kota, di kabupaten, jangan dibuka sampai ada petunjuk lanjut. Kita baru buka dan distribusi ke puskesmas dan klinik setelah ada otorisasi penggunaan darurat dari Badan POM. Itu kita tunggu bersama. Alasannya Pak? Alasannya kenapa harus menggunakan udara untuk Murung Raya dan Gunung Mas? Alasannya karena kan untuk distribusi itu kita ini kan punya pendingin ada batasnya. Itu satu ya, ada batasnya sehingga dengan menggunakan helikopter itu akan lebih mudah. Awalnya sebetulnya yang jauh-jauh mau gunakan helikopter semua, tetapi karena ada keterbatasan jam terbang, maka kemudian hanya 2 daerah yang sulit dijangkau, ya. Tetapi daerah lain kita menggunakan truk, tadi ada truk pendingin dari Dinas Kesehatan, ada dari Yakul. Nah besok mereka balik lagi hari Senin untuk distribusi gelombang kedua. Kalau hari ini kemana saja? Hari ini ke Katingan, Kapuas, Pulang Pisau ada 2 gelombang ya. Nah setelah sampai di situ saya tidak hafal secara persis, balik lagi ke Palangkaraya, istirahat sebentar, hari Senin menuju lagi ke arah yang lebih jauh. Murung Raya hari ini? Hari ini sampai Gumas. Gumas Murung Raya kan pakai helikopter. Mengantisipasi adanya penolakan masyarakat terkait vaksinasi nanti Pak? Ya kita pada prinsipnya kan selalu persuasif, selalu mensosialisasikan pentingnya imunisasi ini. Tapi kita juga memang harap maklum bahwa kelompok anti vaksin kan juga bekerja. Ya, tidak hanya anti vaksin COVID, anti vaksin lain pun banyak. Ya, anti vaksin lain banyak, meskipun sebetulnya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa vaksin itu begitu bermanfaat juga tidak bisa ditolak oleh mereka. Ya, faktanya angka pertumbuhan penduduk jadi besar begini kan karena vaksinasi berhasil. Coba kalau tidak ada vaksin, banyak orang yang meninggal. Ya, kalau saya ditanya, Pak, ini bercanda ya, ada ibu nanya ke saya, Pak, apa perlu anak saya semua kalau ibu menginginkan dia mati, nggak usah vaksin, nggak apa-apa juga. Nah, itu kira-kira ya. Kalau terjadi penolakan ada sanksi atau nggak nanti? Secara aturan, kalau merujuk kepada undang-undang, siapapun yang menghalangi upaya pencegahan wabah itu bisa diberikan sanksi pidana maupun sanksi pidana maupun sanksi denda. Ya. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV.